الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana syahrus siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Wa arsala rasula Muhammadan sayyidal anam wa anzalal Qur'ana hudan linnasi wa baina minal huda wal furqan. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para peserta i'tikaf di Masjid Al-Insan. Sekarang kita berada di 10 terakhir Ramadan. Kita berada di, kalau hitungan pemerintah, malam yang ke-23, malam ganjil. Alhamdulillah kita berada di rumah Allah, rumah yang bebas dari segala kepentingan dunia, yang orientasinya akhirat. Walaupun banyak warga masyarakat, bahkan kaum muslimin yang ada di tempat-tempat lain selain masjid. Tadi saya jalan dari naik kendaraan sepeda motor dari Mampang ke sini, macet luar biasa, orang berada di jalanan, belum lagi yang di tempat-tempat lain. Tapi biasanya orang-orang yang pilihan itu nggak banyak, orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi pemenang, menjadi juara, itu sedikit. Apalagi kita berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita harus menyukuri nikmat yang luar biasa ini
nikmat hidup di bulan Ramadan, nikmat diberikan kesempatan untuk hidup di 10 terakhir Ramadan, dan diberikan kesempatan untuk i'tikaf di masjid, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada semua orang, bahkan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu ya, yang jumlahnya tidak banyak kalau dibandingkan yang ada di luar di sana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah, contoh teladan, panutan dan rujukan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh teladan panutan kita dalam beribadah, termasuk bagaimana kita menyikapi bulan Ramadan, dan lebih khusus lagi apa yang harus kita lakukan di 10 terakhir Ramadan. Rujukan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal ashrul awakhir yajtahidu ma la yajtahidu bi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu masuk 10 terakhir Ramadan, kesungguhannya melebihi dari hari-hari sebelumnya. Semenjak awal Ramadan udah sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Tapi begitu masuk 10 terakhir Ramadan, itu puncak kesungguhan Rasulullah SAW dalam ibadah. Padahal kita tahu Rasul udah dijamin masuk surga, dosa-dosanya udah diampuni. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah syariat yang harus dicontoh, harus diteladani, harus diikuti oleh umatnya. Apa yang dilakukan oleh Rasul agar umatnya mencontoh, menteladani, mengikutinya, bukan hanya untuk Rasul. Nah, oleh karenanya hadirin Bapak Ibu sekalian, cara terbaik untuk mendapatkan Lailatul Qadar diantaranya di bulan Ramadan ini adalah dengan mengikuti, mencontoh, menteladani Rasulullah SAW, yaitu apa? Meningkatkan kesungguhan, keseriusan, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa ada peningkatan yang lebih atau puncak kesungguhan, keseriusan Rasulullah SAW di 10 terakhir? Yang pertama, setiap perbuatan, amal, kegiatan, aksi itu dinilainya di akhir, bukan di awal, bukan di tengah. Walaupun tidak ada akhir kalau nggak ada awal, nggak ada tengah. Kita ambil contoh,
anak sekolah dapat ijazah itu kalau sudah di akhir. Bisa jadi di awal-awal luar biasa, prestasinya luar biasa, nilainya semua A. Tapi kalau di akhir, ya, kalau SD sampai kelas 6, di kelas 6 nggak pernah masuk atau nggak aktif lagi, ya nggak dapat ijazah, nggak dapat sertifikat. Ya, artinya sia-sia sekolah 6 tahun, ketika ujian di ujung nggak ikut, ya nggak ada artinya, sia-sia. Artinya hitungan penilaian itu di akhir. Makanya Rasulullah SAW bilang, man qala la ilaha illallah, atau man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya itu setika dipanggil oleh Allah meninggal mengucapkan kalimat tauhid, itu ada jaminan masuk surga. Hitungnya di akhir. Walaupun sekali lagi akhir tidak terpisah dari awal dan tengah. Tapi awal dan tengah tidak ada artinya kalau akhirnya tidak ada. Oleh karena itu, ya, Rasulullah SAW meningkatkan kesungguhan atau kesungguhannya sampai pada puncaknya di 10 akhir Ramadan. Kemudian di 10 akhir di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Yang kita tahu semua, Lailatul Qadar itu keutamaannya, keistimewaannya, kelebihannya, fadhailnya, keunggulannya itu melebihi ibadah 1000 bulan. Kalau kita hitung usia kita itu 83 tahun lebih, yang ukuran generasi kita usia 80 sudah jarang. Artinya luar biasa. Ibadah dari mulai maghrib sampai subuh pahalanya melebihi dari ibadah selama 1000 bulan. Luar biasa berarti. Ada sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Karena keistimewaan itulah Rasulullah SAW meningkatkan keseriusan, kesungguhan, upaya, ikhtiar untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari atau di 10 malam terakhir Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir ini, kita masih ada waktu. Pertama, apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Malam yang disebut Lailatul Qadar. Kalau lail berarti kan malam. Bukan berarti di siangnya nggak ibadah, tapi memang ayatnya mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu malam memang.
dari mulai maghrib sampai subuh. Adanya Lailatul Qadar atau Qadar itu ada di malam hari. Nah, Lailatul Qadar artinya banyak arti. Di antara Qadar artinya agung, mulia, istimewa. Malam yang istimewa, malam yang mulia. Kenapa? Karena ibadah di malam itu melebihi 1000 bulan dari ibadah di luar malam tersebut. Jadi istimewa. Nah, kemudian Qadar di antara artinya adalah bahwa malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib manusia untuk 1 tahun ke depan, seperti disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan. Biha yufraqu kullu amrin hakim. Nah, pada malam itu, pada malam diturunkannya Al-Quran di Lailah Mubarakah. Pada malam itu ditentukan urusan manusia, makhluk untuk 1 tahun ke depan. Jadi setiap tahun itu ada penetapan apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Disebut takdir, dari kata takdir, Lailatul Qadar. Kemudian arti dari Lailatul Qadar, Qadar itu artinya sempit. Kenapa? Karena waktunya memang terbatas. Hanya ada pada 1 malam dan hanya beberapa jam saja, dari mulai maghrib sampai subuh. Waktunya terbatas, sempit. Itu di antara arti Qadar. Di antara arti yang lainnya, arti Qadar itu bahwa arti di antara masih artinya adalah sempit, bahwa pada malam di sana disebut Lailatul Qadar, tidak ada ruang di bumi ini walaupun hanya 1 jengkal kecuali penuh sesak dengan malaikat. Malaikat menyambut malam yang disebut Lailatul Qadar, dari langit semuanya turun. Bergantian itu festival, karnaval menyambut Lailatul Qadar. Semuanya turun dari langit ke bumi sujud. Itu ada hadisnya. Tidak ada ruang di bumi ini kecuali penuh sesak dengan malaikat yang menyambut Lailatul Qadar dengan sujud di bumi ini. Nah, jadi apa? Kita setelah memahami apa itu Lailatul Qadar, sudah malam yang istimewa, sangat terbatas waktunya, dan seluruh makhluk selain manusia, yaitu terutama malaikat, semuanya menyambut kehadiran Lailatul Qadar. Jangan sampai malam yang sangat istimewa itu kita terlenakan atau lalai atau abai, atau justru lebih banyak main-main, lebih banyak tidur, lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak ada artinya, apalagi berbuat dosa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang sangat istimewa seperti itu, harus ada usaha, harus ada keseriusan, harus sungguh-sungguh. Lailatul Qadar itu udah pasti
adanya di setiap bulan Ramadan dan kemungkinan besar adanya pada 10 malam terakhir. Itu udah pasti berdasarkan ayat, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma permasalahannya, apakah kita bisa mendapatkannya, bisa meraihnya, bisa kebahagiaan atau enggak? Tergantung ya usaha kita. Karenanya Lailatul Qadar itu tidak diketahui kapan, dalam arti tanggal berapa, di 10 hari terakhir, di 10 malam terakhir, malam 21 atau malam 22 dan seterusnya, atau hanya malam ganjil, mungkinkah malam-malam genap. Itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tahu hanya Allah. Nabi sekalipun nggak diberitahu. Maksudnya apa? Maksudnya agar kita serius, sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kenapa? Kalau malam tersebut, malam Lailatul Qadar, kita tidak mendapatkan kebaikannya, tidak akan mendapatkan kebaikan apapun kita. Dalam hadis disebutkan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang disebut Lailatul Qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Pahala beribadah pada malam itu, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan ya malam itu, dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat kebaikan, rugi berarti kan. Nah, oleh karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh kepada kita menghidupkan malam ini dengan ibadah. Nah, apa yang harus dilakukan? Rasul memberi contoh. Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala asrul awakhir min Ramadan ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila 10 malam terakhir sudah masuk, mulai malam 21 dan seterusnya sampai akhir bulan, itu yang pertama menghidupkan malamnya dengan ibadah. Maksudnya nggak tidur lagi udah. Kata Aisyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan di 10 hari pertama, 10 hari kedua itu selang-seling. Ada waktu istirahat, ada waktu sholat, ada waktu tidur, ada waktu ibadah. Itu pada malam 10 pertama, 10 kedua. Begitu masuk malam 10 terakhir, tidak ada lagi waktu istirahat, tidak ada lagi waktu untuk tidur. Jadi iktikaf begitu, nggak tidur malam. Kenapa? Ya tadi ada sesuatu yang sangat istimewa. Iya, malamnya malam yang disebut Lailatul Qadar, tapi kalau kita tidur dapat apaan coba? Hah? Keistimewaan Lailatul Qadar itu kita dapat, kita raih dengan ibadah. Bukan hanya sekedar kita berada di malam itu. Semua orang pasti ada di malam itu selama dia hidup. Karena
bulan Ramadan, selama dia hidup di bulan Ramadan pasti ada di malam itu, tapi belum tentu dia mendapatkan keutamaan, keistimewaan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu didapati atau diraih dengan ibadah. Di antaranya malam-malam 10 terakhir Rasul beribadah, enggak ada lagi waktu istirahat. Yang sebelumnya ada istirahat, tidak ada istirahat lagi. Yang sebelumnya ada kesempatan untuk tidur, tidak tidur lagi. Ahya lailahu. Dengan apa? Bisa dengan sholat. Silakan perbanyak sholat. Sholat tarawih, qiyam, tahajud, macam-macam sholat silakan. Ada sholat hajat, ada sholat istiqoroh, ada sholat taubat, ada sholat tasbih, silakan. Sholat mutlak, nggak ada batasannya. Silakan. Kalaupun mungkin agak capek begitu berdiri, silakan baca Quran, perbanyak baca Quran. Kalaupun baca Quran mungkin sudah agak capek, silakan zikir yang lain, salawat misalnya, istighfar misalnya, berdoa misalnya, munajat, taubat dan seterusnya. Berbagai kegiatan ibadah-ibadah yang disebut zikir, mulai dari Al-Quran, tahmid, tahlil, takbir, doa, munajat, istighfar, tobat dan seterusnya, isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari ihya lailahu, ahya lailahu, menghidupkan malamnya dengan ibadah. Itu yang pertama. Artinya bagi kita malam-malam ini harus lebih banyak ibadahnya ketimbang tidurnya. Jangan sampai kita datang ke masjid niat hanya pindah tempat tidur. Ya. Kalau hanya tidur lebih baik di rumah. Bukan hanya pindah tempat tidur dari rumah, karena rumah tidak kondusif untuk mendapatkan Lailatul Qadar kecuali masjid, maka pindah ke masjid. Kalau di rumah pasti ketiduran. Kalau di rumah banyak gangguan. Kalau di masjid, rumahnya Allah, ya, lebih kondusif, ya. Bukan berarti pindah tempat tidur, bukan. Paling tidak bagi kita jangan sampai lebih banyak tidurnya, lebih banyak istirahatnya di malam-malam istimewa seperti ini. Lebih banyak ibadahnya, apakah dengan sholat, apakah dengan baca Quran, ataukah dengan zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat dan seterusnya, silakan. Tapi Rasulullah SAW tidak tidur, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Rasul? Wa aiqaza ahlahu, membangunkan istrinya, keluarganya, anaknya, mengikut sertakan seluruh anggota keluarga untuk beribadah. Bukan hanya Rasul sendiri, tapi keluarga diajak untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bukan hanya sendiri, egois namanya. Ajak itu istri, ajak itu keluarga, ajak itu anak. Nah, kata Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, di malam 10 terakhir Rasulullah SAW mengajak anggota keluarga, walaupun anak-anak, selama anak-anak itu sudah mampu kuat untuk melakukan ibadah, bisa diajak gitu, bisa dikondisikan, diikut sertakan.
Jangan sampai bapaknya iktikaf di masjid, ibunya nonton TV atau sekarang nonton YouTube. Jangan sampai bapaknya atau suaminya baca Quran, ibunya lebih banyak baca WhatsApp, baca media-media yang enggak jelas itu, atau sebaliknya. Jangan sampai bapak ibunya itikaf, anaknya keluyuran, tawuran, semuanya libat. Kita ingin mendapatkan kebaikan untuk semuanya, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anggota keluarga kita, anak, istri, semuanya yuk. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Masuk surga Aden semuanya yang soleh, bapaknya, kakeknya, neneknya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, cucunya masuk surga semua. Itu yang kita inginkan, supaya dapat Lailatul Qadar, semuanya dapat. Diikut sertakan anggota keluarganya untuk beribadah. Itulah keluarga Islami begitu, ya, kompak, akur, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Artinya jangan sampai di dalam keluarga itu ada kondisi bertolak belakang. Suaminya maunya akhirat, istrinya maunya dunia, atau sebaliknya. Bapaknya maunya surga, anaknya jalannya ke neraka. Ya, diikut sertakan keluarga. Yang ketiga, jadda wa shadda mi'zarohu. Serius, bukan hanya sekedar ibadah, serius. Kalau serius nggak ngantuk, nggak lemes, nggak loyo, semangat. Ya, serius. Kemudian apa? Mengencangkan tali pinggangnya. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan tidak ada lagi, ya, yang terkait apa hubungan suami istri di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Ya, makanya tidurnya di masjid, bukan tidur di rumah, tidur bersama istri. Udah nggak sama lagi dengan istri, seakan-akan pisah. Hal-hal yang sifatnya duniawi udah ditinggalkan. Orang yang paling dekat adalah istri, suami. Tinggalkan dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa saya begini, untuk keseriusan, untuk sungguh-sungguh agar tidak ada lagi yang mengganggu, jangan sampai celana melorot karena tidak kencang gespernya, atau kain serebetnya nggak bagus gitu. Sudah mantap betul, nggak ada lagi yang mengganggu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu berada di malam 10 hari malam terakhir Ramadan. Cara yang efektif gimana? Bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita? Ya. Tadi kan itu menghidupkan malamnya dengan ibadah, kemudian mengikut sertakan keluarganya, kemudian keseriusan sungguh-sungguh yang luar biasa. Medianya apa? Sarananya apa? Sarananya adalah i'tikaf.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'taqifu fi asril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu masuk 10 malam 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf. I'tikaf artinya apa? Tinggal di masjid, menetap di masjid. Ngapain? Beribadah, niat beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah putus tuh, nggak ada lagi ke pasar, nggak lagi belanja, nggak ada lagi dengan tetangga, putus sudah semuanya dunia. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari i'tikaf. Dan istrinya pun begitu. Istri-istri Rasul juga i'tikaf. Di mana? Di masjid. Ketika Rasul wafat itu Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf selama hidupnya 10 hari setiap bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Bahkan di tahun beliau wafat itu 20 hari i'tikafnya. Tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya sunnah muakkadah. Dan dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan i'tikaf. Jadi apa? Media sarana yang paling efektif untuk meraih Lailatul Qadar dengan i'tikaf. Dan i'tikaf itu di mana? Di masjid. Masjid yang seperti apa? Masjid diselenggarakan sholat 5 waktu dan diselenggarakan sholat Jumat. Maksudnya apa? Supaya tidak keluar dari masjid itu untuk melakukan sholat Jumat. Misalnya di musola, apalagi di rumah nggak bisa, karena harus keluar. Ketika keluar dari tempat i'tikaf, dari masjid, itu i'tikafnya batal. I'tikafnya batal. Ke warung belanja gitu, apalagi ke pasar gitu, pulang dulu gitu, ya, lagi i'tikaf pulang dulu ke rumah, lihat ada masak apa gitu, batal tuh i'tikaf. Bahkan para ulama mengatakan orang yang i'tikaf itu tidak dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Kalau sakitnya sakit biasa, fokus betul ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid. Masjid disebutnya masjid jami, diselenggarakan sholat 5 waktu dan sholat Jumat di situ. Enggak keluar kemana-mana. Fokus betul. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, dengan i'tikaf kita dapat banyak. Walaupun kalau kita cari hadis, apa sih keutamaan, kelebihan, keistimewaan i'tikaf? Barang siapa yang i'tikaf 1 hari pahalanya sama dengan haji gitu, nggak ada. Nggak ada penjelasan tentang keutamaan i'tikaf. Rasul tidak menjelaskan i'tikaf memiliki keistimewaan seperti ini, pahalanya seperti ini, nggak ada. Tapi dengan i'tikaf banyak yang kita dapat. Coba perhatikan. I'tikaf di masjid. Di antaranya
Dengan i'tikaf kita dapat melakukan sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu bersama imam dan tidak masbuk lagi. Yang tidak mungkin itu bisa kita lakukan atau kemungkinan kecil ya kita dapatkan seperti itu 5 waktu sholat berjamaah tepat di awal waktu, bukan masbuk dan seterusnya. Itu hanya ketika kita berada di masjid. Kalau di rumah bisa ketinggalan, apalagi ketiduran. Nah, karena kita di masjid, berada di masjid, tinggal di masjid, maka sholat 5 waktu kita sudah bisa jaga, pelihara. Kemudian sholat qobliyah, sholat ba'diyah itu bisa kita lakukan karena kita berada di. Coba kalau di luar masjid atau di rumah gitu, kadang-kadang udah qomat baru jalan. Nah, mana sempet qobliyah. Atau bahkan mungkin ba'diyah juga karena ada urusan-urusan lain di luar sana, tinggalin. Kemudian hitungan dalam 24 jam bisa dihitung pahala sholat dengan i'tikaf. Kenapa? Kita i'tikaf di masjid, habis sholat itu nunggu sholat berikutnya. Misalnya begini, habis sholat subuh, zikir atau mungkin ada kajian, itu nungguin sholat apa? Sholat syuruk. Setelah sholat syuruk berikutnya lagi nungguin sholat apa? Sholat duha. Sholat syuruk kita dapat yang pahalanya sama dengan haji dan umroh. Ya nggak mungkin kalau nggak di masjid. Sholat syuruk adanya ketika orang sholat berjamaah di masjid. Kalau di rumah ya nggak ada sholat syuruk. Setelah itu sholat duha, nunggu zuhur. Setelah zuhur nunggu lagi asar. Setelah asar nunggu lagi maghrib. Setelah maghrib nunggu lagi isya. Setelah isya nunggu lagi, belum lagi tarawihnya, qiyamnya, kemudian subuh. Sepanjang 24 jam itu sholat, menunggu sholat, dihitung sholat. Walaupun nggak sholat, dihitungnya sama dengan sholat. Seakan-akan kita sholat selama 24 jam. Yang dalam bahasa hadis disebut wazalikar ribat, sama dengan orang yang menjaga perbatasan di saat perang, sama dengan jihad fisabilillah. Itu habis sholat menunggu sholat berikutnya, itu dihitungnya sholat. Itu bisa kita dapat dengan i'tikaf. Nah, kemudian ayat yang agak susah untuk kita ya, kita amalkan di luar Ramadan, yaitu surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Standar surat Al-Muzammil, salat malam, tahajud, qiyam itu ada maksimal, ada minimal. Maksimal 2/3 malam. Kalau waktu kita dari mulai isya, sholat qiyam, sholat malam kan dari mulai isya, makanya tarawih
setelah Isya. Itu sampai subuh, Isya sampai subuh rata-rata 9 jam. 2/3 malam, 2/3 dari 9 itu 6 jam. Itulah ibadahnya qiyamnya Rasul di luar Ramadan. 2/3 malam, 6 jam berdiri qiyamul lail, sholat di bulan Ramadan, terutama 10 terakhir Ramadan karena kita itikaf, bisa kita lakukan. Kalau di tempat saya di Masjid Al-Hikmah tuh Mampang, itu sholat taraweh habis Isya 10 terakhir itu 1,5 juz tarawehnya, kurang lebih 2 jam dengan sholat Isya. Nanti 12:30 qiyam itu 3 juz, dari 12:30 sampai 3:30 bisa kita lakukan. Kenapa? Berada di masjid, karena berada di ketika itikaf, ya, bisa kita lakukan. Atau kalau belum sampai 2/3 yaitu 6 jam, nisfahu, separohnya 4,5 jam, gampang. Kalau kita mau minimal 1/3 malam, 3 jam berarti sangat mudah. Jangan sampai kita di bulan Ramadan kalah dengan tukang sayur. Di sini pasar Kebayoran Lama dekat kan? Tuh tukang sayur gelar jam berapa? Jualan jam 9, 10 udah jualan, gelar kan? Sampai jam berapa coba jualannya? Pagi kan? Mereka qiyamul lail tapi jualan tiap malam tuh, bukan di bulan Ramadan. Kenapa kita nggak bisa hanya 10 hari atau beberapa hari di hari terakhir Ramadan? Kenapa nggak bisa kita? Mereka lakukan itu karena apa? Merasa butuh. Kita butuh nggak dengan surga? Butuh nggak dengan ampunan Allah? Butuh nggak dengan rahmat Allah? Kok nggak dilakukan? Kalah dengan tukang sayur, kalah dengan tukang nasi uduk. Tukang nasi uduk, ibu-ibu masak jam berapa coba? Buat jualan pagi. Bangun jam berapa? Jam 3 udah bangun. Buat masak. Kalau kesiangan nggak jadi jualannya. Kita ibadah untuk memburu Lailatul Qadar, untuk mendapatkan surga. Kenapa nggak serius, nggak sungguh-sungguh seperti itu? Bahkan kita harus jadikan ibadah di bulan Ramadan ini puncaknya harus kita menikmati ibadah itu. Bukan hanya sekedar rutinitas ya. Jadi beban, capek, lelah, ngantuk, lapar. Tapi harus kita nikmati ibadah ini. Siang hari puasa dengan haus, dahaga, tenggorokan kering, perut keroncongan, haus, dahaga, harus kita rubah itu menjadi lebih nikmat, lebih indah, lebih lezat ketimbang saat berbuka puasa. Kita harus rubah ibadah itu nikmat, lezat. Di malam hari tahajud, di 1/3 malam terakhir istighfar dan seterusnya, doa munajat, itu lebih indah daripada tidur dan lebih nikmat dari makan sahur, santap sahur. Harusnya begitu. Itu surga di dunia tuh, sebelum tuh surga di akhirat. Harus kita dapat banyak di bulan Ramadan dengan itikaf ini tadi. Sholat 5 waktu berjamaah, kemudian sholat qobliyah, ba'diyah, ada sholat syuruk, ada sholat duha, kemudian sholat taraweh dan seterusnya. Baca Quran. Udah berapa kali hatam sampai saat ini?
Ada yang udah 5 kali khatam? Halo? 2 3. Coba kita targetkan 10 hari. Sekarang udah malam ketiga nih. Itu punya target minimal dalam 10 hari ini atau hari-hari terakhir itu 1 kali khatam. 1 harinya berapa juz berarti? 1 hari 3 juz. Mudah, gampang. Ya karena kita fokus di masjid. Baca Quran 1 juz berapa menit? Hah? Setengah jam. Kalau 1 jam itu orang baru belajar. Ya taruhlah 40 menit. Kali 3 berapa sih? Ada yang lebih semangat dari itu. Punya kesungguhan, punya keseriusan. Dalam 10 hari terakhir Ramadan saya menghatamkan Al-Quran 3 kali hatam. Artinya apa? Setiap 3 hari 1 kali hatam, sehari 10 juz. Bisa kalau kita mau. Enggak ada kegiatan apa kecuali baca Quran. Habis tidur, sholat. Habis sholat subuh baca Quran. Sebelum sholat zuhur baca Quran. Habis sholat zuhur baca Quran. Sebelum asar baca Quran. Habis asar baca Quran. Sebelum maghrib baca Quran. Habis maghrib baca Quran. Nanti malam baca Quran. Udah apa tuh? Kalau setelah atau sebelum sholat setengah juz, setelah sholat setengah juz, 5 waktu udah 10 juz. Hah? Dapat kita. Cuma masalahnya serius nggak sih? Rasul kan serius, jadda, serius. Kemudian kita harus dapat keistimewaan dengan itikaf ini. Walaupun saya katakan tadi tidak ada keutamaan fadhail tentang itikaf, tapi dengan itikaf kita dapat banyak. Di antaranya di malam hari orang yang mendapat naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 7 tuh. Di antaranya wa rajulun zakarallahu fi khalwatin fafadat aina. Orang yang ingat Allah, berzikir pada Allah di malam hari kemudian menangis berlinang air mata. Pertanyaan buat kita semua, sudah berapa kali kita nangis di bulan Ramadan? Karena takut Allah, ingat Allah. Kelihatan sederhana, tapi keluarnya air mata lebih mahal daripada apa? Emas, lebih mahal daripada apa? Mutiara. Susah keluar air mata kalau hati kita keras. Upayakan di malam-malam hari terutama, disitulah waktu yang sangat istimewa. Minta kepada Allah, ingat pada Allah sampai meneteskan air mata. Bisa jadi 1 tetes air mata itu yang menyelamatkan kita dari neraka. Ada hadisnya. Kata Rasul, wallahu ra'aitul bariha ajaban, demi Allah, aku tadi diperlihatkan oleh Allah dalam tidur, mimpi Rasul adalah wahyu, melihat panorama yang luas biasa, dahsyat, menakjubkan. Apa itu? Ra'aitu rajul yahwi binar fajalatu dumu'u lati bakat fid dunya min khasyatillah. Ada orang dilemparkan ke neraka, meluncur
Dalam kondisi seperti itu ada air mata yang menyelamatkan menyambarnya. Yang dulu dia di dunia menangis karena Allah, diselamatkan oleh air mata, tetesan air mata yang dulu pernah nangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nggak bisa kita nangis di malam seperti ini? Kemudian wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda ini anak-anak muda, walaupun udah tua semangatnya muda kan. Hidup berkembang tumbuh dengan ibadah. Ramadan dengan itikaf, ibadah, baca Quran, zikir, doa, sholat, semuanya ibadah luar biasa. Dapat naungan di hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apalagi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Orang ada di masjid, hidupnya dia di masjid, itikaf itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bisa banyak kita dapat, tinggal kita manfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga ini. Artinya apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan usaha serius, sungguh-sungguh melakukan ibadah, berbagai kegiatan ibadah dengan variasi yang berbeda-beda, ya, bisa dengan Qur'annya, bisa dengan zikirnya, bisa dengan sholawatnya, bisa dengan sholat, bisa dengan yang lain dan seterusnya. Terbuka buat kita semua. Jangan sampai seperti hadis tadi, kita berada di bulan Ramadan, diberikan kesempatan hidup di akhir Ramadan 10 terakhir seperti ini, tapi tidak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar. Terakhir, itikaf yang baiknya gimana? Gimana cara kita itikaf? Nah, itikaf Rasulullah sallallahu itu paket lengkap. Paket lengkap maksudnya apa? Mulai dari maghrib 21 Ramadan sampai pagi akhir Ramadan, yaitu hari raya. Enggak pulang, enggak pergi kemana-mana. Itu paket lengkap. Bisa enggak? Ya kalau kita mau bisa. Walaupun mungkin dengan alasan masih banyak urusan, masih banyak kesibukan, ya ada paket hemat. Paket hemat apa? Pilih hari-hari atau malam-malam yang disebut malam-malam ganjil. Kata Rasul, Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir dan kemungkinan pada malam-malam ganjil. Ya, harus kita manfaatkan, walaupun nggak bisa semuanya, ambil malam-malam ganjilnya. Kalau bisa 1 hari 1 malam 24 jam. Kalau Imam Malik mengatakan bahwa itikaf itu baru dianggap sah kalau siang dan malam 24 jam. Kurang dari itu enggak dianggap itikaf. Paket lengkapnya berarti 10 hari atau 9 hari. Kalau paket hemat mungkin kita ambil 1 hari gitu, atau beberapa hari. Kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama termasuk di mazhab Syafi'i, berapa waktu saja kita berada di masjid, niat iktikaf, insya Allah dapat pahala iktikaf. Tapi masalahnya kalau hanya 15 menit dapat apa? Nah, kita udah antri nih, udah persiapkan semuanya perlengkapan itu. Kalau kita mau daftar kerja, persyaratannya sudah lengkap, kemungkinan diterimanya besar. Tapi kalau kita
mengajukan persyaratan yang ya minimalis gitu, enggak semuanya terpenuhi, ya kemungkinan ya diterima, kemungkinan enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha luas rahmatnya, diberi bagi yang mau silakan. Ya, jangan sampai ada hari-hari 10 hari terakhir ini kita tidak ada di masjid. Sempatkan waktu libur, kerjakan pada waktu liburnya, waktu libur iktikaf di masjid. Kalaupun masih kerja aja nggak ada libur, masa iya malam hari masih kerja? Sempatkan untuk iktikaf di malam hari. Masih kerja, habis pulang kerja datang ke masjid. Ya kapan lagi kalau bukan hari-hari ini? Manfaatkan waktu-waktu yang sangat luar biasa ini. Jangan sampai sekali lagi di malam yang sangat istimewa ini kita tidak dapat apa-apa. Ya tinggal kesiapan kita, kesungguhan kita, keseriusan kita, ya. Bisa paket lengkap tadi 10 hari penuh atau 9 hari, atau paket hemat bisa 3 hari, bisa 1 hari, atau kalau nggak bisa full 1 hari 1 malam, malamnya. Kalaupun nggak bisa hari-hari kerja, masa iya hari libur juga enggak. Ya jadi maunya apa? Pengennya dapat Lailatul Qadar, tapi nggak mau mengikuti ya persyaratan-persyaratannya. Pengennya masuk surga tapi malas. Pengennya bebas dari neraka tapi kurang semangat. Gimana? Maunya apa? Hah? Katanya maunya Lailatul Qadar, tapi nggak mau itikaf, nggak mau qiyamul lail, nggak mau baca Quran, nggak mau zikir, nggak mau munajat. Ngapain coba? Mari kita manfaatkan. Bisa jadi Ramadan kali ini Ramadan terakhir buat kita. Belum tentu kita sampai selesai Ramadan. Nggak tahu apa umur kita. Bisa jadi besok kita sudah dipanggil oleh Allah. Optimalkan ya sebaik-baiknya hari ini juga, jangan nunggu besok. Besok bisa jadi sakit, besok bisa jadi ada urusan, besok bisa jadi mati kita. Sekarang juga persiapkan diri kita untuk meraih Lailatul Qadar. Man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Sebaliknya, barang siapa yang malas kemungkinan enggak dapat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengisi waktu-waktu yang sangat istimewa ini, sangat luar biasa. Di sana ada Lailatul Qadar. Ya. Paling tidak begini, setiap malam itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya dari neraka. Jangan sampai kita tidak ada dalam daftar yang dibebaskan oleh Allah di neraka, dari neraka. Ya. Jangan sampai itu nggak ada di hari-hari seperti ini. Kita pastikan dengan usaha, kesungguhan agar Lailatul Qadar kita bisa dapatkan. Lailatul Qadar udah pasti itu. Mungkin yang bertanya, apa tanda-tanda yang dapat Lailatul Qadar? Enggak penting tanda-tanda. Yang penting adalah Anda ibadah enggak. Walaupun Anda tanda-tanda misalnya cahaya begitu, tapi dalam keadaan maksiat, apa artinya? Ada tanda-tanda misalnya apa gitu, tapi enggak ibadah, apa artinya? Yang paling penting ada tanda, tidak ada tanda, tapi kalau kita ibadah, kita isi dengan ibadah, apakah sholat atau kebaca Quran atau zikir yang lain, insya Allah dapat. Kalau kita mau, tinggal mau atau tidak mau.
Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kekuatan kepada kita untuk melakukan ibadah. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan usaha yang masih sangat terbatas, usaha minimalis ya. Kalau istilah paket-paket hemat, nggak bisa untuk download, nggak bisa untuk YouTube, nggak bisa untuk apa-apa, hanya untuk WA gitu. Tapi dengan harapan dengan paket hemat ini kita dapat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ada salah satu pertanyaan tadi itu makna dari Qadar itu sempit salah satunya Ustaz. Apakah bisa makna sempit Ustaz dimaknai dengan daerah tertentu saja Ustaz? Malamnya dapat dari Qadar sebab di saat kita malam itu melaksanakannya siang Ustaz. Jadi bisa jadi itu Qadar baru turun separuhnya saja yang dapat dari Qadar, separuhnya lagi tidak. Apakah bisa dimaknai itu? Bahasa Al-Quran itu tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Disebutnya lailah. Lailah itu malam mulai dari maghrib sampai subuh. Batasannya sampai subuh. Lalu bagaimana kalau dengan perbedaan waktu? Di sini kita jam berapa sekarang? Jam hampir setengah 12 ya. Kalau di Eropa siang kan? Gimana maksudnya? Jangan ngurusin gituan. Itu urusan Allah. Susah kalau ngurusin seperti itu. Urusan Allah bukan urusan kita. Yang jelas kita ada malam itu manfaatkan malam. Jangan ya orang saudara kita di Eropa siang dapat nggak ya? Bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Ya. Malamnya di sana malam. Malamnya di sini malam sini. Itu Allah maha luas, maha kaya, maha murah dan seterusnya. Maha segala-galanya Allah yang tahu. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.